Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7126 sampai bab 7128. Tawana tidak pernah menyangka bahwa pertanyaan yang diajukannya kepada Ye Chen tidak dijawab oleh Ye Chen, tetapi malah ditanyakan kepada dirinya sendiri. Masalah imigran ilegal hampir sama sensitifnya dengan LGBT. Dia tidak berani mengatakan sesuatu yang tidak benar secara politis, atau dia pasti akan tertangkap basah menyerang. Jadi, dia berkata dengan wajah serius, "Saya pikir masalah imigrasi harus diserahkan kepada pemerintah AS. Pemerintah AS memiliki undang-undang khusus untuk menangani masalah seperti itu. Selama mereka memastikan bahwa mereka adil dan jujur dalam proses penegakan hukum, itu akan baik-baik saja." Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen dengan agak puas dan bertanya kepadanya secara retoris, "Jadi, apa sebenarnya sikap Tuan Ye terhadap LGBT?" Ye Chen tertawa. Jika Anda harus mengatakan bahwa semuanya diserahkan kepada hukum, maka tidak perlu bagi Anda untuk bertanya kepada saya tentang masalah LGBT, apalagi keluar dan mengajukan banding untuk apapun. Bukankah ada hukum untuk semuanya, kan? Serahkan saja hal-hal yang sudah ada solusi hukumnya kepada hukum. Mari kita lakukan apa yang perlu kita lakukan. Jangan ikut campur dalam masalah hukum. Tawana terdiam sejenak, tidak menyangka bahwa dia bermain buruk. Ye Chen juga menirunya. Selain itu, dia bisa mendengar bahwa dalam kata-kata Ye Chen, dia juga tampak menuduh dirinya sendiri ikut campur. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi, Ye Chen menambahkan, sebenarnya, tidak adil juga bagimu untuk mengatakan bahwa tidak adil menyerahkan masalah imigran ilegal kepada hukum. Paling tidak adil bagimu secara pribadi untuk menempatkan kaum LGBT dan imigran ilegal pada tempatnya saat kamu berurusan dengan mereka. Tidak ada ketidakadilan. Tawana segera membalas, maksudku adalah bahwa setiap kelompok orang harus dihormati sepenuhnya, dan kemudian akan jauh lebih stabil untuk menyesuaikan hukum dan peraturan yang sesuai. Ye Chen tertawa, kalian para selebriti seringkali menyerukan negara-negara bagian Amerika untuk mengubah ketentuan hukum bagi LGBT, tetapi saya tidak pernah mendengar kalian menyerukan perubahan ketentuan hukum bagi imigran ilegal, dan kalian meminta pemerintah untuk menyamakan hak-hak kaum LGBT, yang merupakan hal yang baik, manusiawi, dan khas Amerika. Tetapi mengapa kalian memperlakukan kaum LGBT secara berbeda dari imigran ilegal? Bukankah imigran ilegal berhak untuk didesak untuk mengubah hukum bagi mereka? Apakah kalian memperlakukan kaum LGBT secara berbeda dari imigran ilegal, hanya karena imigran ilegal tidak memiliki kewarganegaraan AS? Jika apa yang kalian sebut kesetaraan didasarkan pada kewarganegaraan Amerika, bukankah kesetaraan itu terlalu kekanak-kanakan? Tawana langsung terhenti oleh serangkaian pertanyaan rumit Ye Chen, meskipun dia telah berkuasa di industri hiburan selama bertahun-tahun, dan keterampilan menyanyinya termasuk yang terbaik di dunia. Dari fakta bahwa dia mampu dengan sengaja memengaruhi nilai-nilai penggemarnya sebagai seorang idola, jelas bahwa dia bukanlah tipe orang yang benar-benar percaya pada Lee Ju-bok. Apa itu Lee Ju-bok? Apa itu Lee Ju-fu? Itu adalah bahwa Anda mengemukakan sudut pandang apapun, harus dibenarkan dan meyakinkan. Jika Anda hanya menarik tenggorokan untuk mengatakan bagaimana menjadi bagaimana, tetapi tidak dapat mengatakan 4, 5, 6, itu pada dasarnya dan bermain hooligan tidak banyak perbedaan. Setelah berpikir lama dengan wajah tertekan, Tawana membuka mulutnya dan berkata, Anda tahu, makna komunitas LGBT sedikit lebih luas. Kami mendukung LGBT. Kami mendukung tidak hanya LGBT di AS, tetapi LGBT di seluruh dunia. Ye Chen mengangguk. Ya, dan yang kumaksud dengan imigran ilegal bukan hanya imigran ilegal yang datang ke AS, tetapi juga imigran ilegal dari seluruh dunia. Jadi apakah ada perbedaan di antara mereka? Tawana menatap Ye Chen dengan sinis, awalnya mengira bahwa dia sama seperti kedua wanita tadi. Dia akan mudah tersulut emosinya sendiri, lalu ikut-ikutan mengucapkan beberapa patah kata dukungan, dan masalah ini akan selesai dengan sempurna, tetapi mengira bahwa pria ini adalah pembawa semangat, dan mengangkat palang dengan dirinya sendiri tanpa henti. Ye Chen melihat bahwa dia terdiam sejenak, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, Nona Svet, jika pertanyaan yang baru saja kuajukan sulit dijawab, maka Anda tidak perlu menjawabku.
Tetapi aku punya pertanyaan yang mengharuskan Anda untuk memberikan jawaban yang jelas. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tawana buru-buru berkata, silakan. Ye Chen bertanya padanya, di matamu, apakah imigran ilegal dan LGBT setara? Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Tawana agak bimbang lagi. Omong kosong jika mengatakan mereka setara. Kebanyakan orang Amerika tidak menyukai imigran ilegal. Atau dapat dikatakan bahwa sebagian besar orang di dunia ini yang tinggal di negara mereka sendiri tidak akan menyukai imigran ilegal yang diselundupkan ke negara mereka. Namun meskipun itu benar, kamu tidak bisa mengatakannya. Di Barat, ada banyak orang dan hal yang tidak kamu sukai yang tidak bisa kamu katakan. Ini seperti jika kamu, sebagai seorang wanita, tidak ingin waria masuk ke toilet wanita bersamamu. Logikanya normal dan 100% benar, tetapi kamu tidak bisa mengatakannya. Begitu Anda mengatakannya, sekumpulan orang suci akan meloncat keluar dan menyerang Anda secara verbal. Dia sudah sangat miskin dalam penyamaran, dan ketika dia memasuki toilet wanita dia harus jongkok untuk buang air kecil, dan sangat sulit bagi Anda untuk tidak membiarkannya masuk ke toilet wanita. Apakah Anda masih punya hati nurani? Tawana dibesarkan di lingkungan ini dan tumbuh menjadi seorang superstar. Dia tahu aturan-aturan ini dengan sangat baik. Jadi, dia hanya bisa berkata bertentangan dengan keinginannya. Menurutku imigran ilegal dan LGBT sama saja. Bagaimanapun juga, kita semua manusia, dan manusia harus diperlakukan sama. Ye Chen mengangguk dan berkata, bagus sekali kamu bisa bersikap seperti itu. Menurutku, seseorang harus merekam percakapan kita dan mengunggahnya ke internet. Jadi, semua orang tahu bahwa kamu juga sangat mendukung imigran ilegal. Aku ingat kamu selalu terang-terangan mendukung LGBT di hampir setiap konser. Aku mengagumi dan setuju dengan apa yang telah kamu lakukan. Namun, di matamu, imigran ilegal dan LGBT itu setara. Lalu, mengapa aku tidak pernah mendengarmu berbicara terbuka tentang imigran ilegal di konser sebelumnya? Tawana berkata dengan nada yang tidak wajar, bukan hanya dua kelompok minoritas, LGBT dan imigran ilegal, yang membutuhkan perhatian di dunia ini. Masih banyak lagi kelompok minoritas yang membutuhkan perhatian kita. Tidak mungkin bagiku untuk secara terbuka meminta perhatian mereka semua di konser. Ya? Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya. Tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu karena tidak memperhatikan imigran ilegal sebelumnya. Mari kita kesampingkan masa lalu dan bicarakan saja tentang masa kini. Karena kamu akan mengadakan konser malam ini, bisakah kamu bersuara untuk imigran ilegal di konser hari ini? Bisakah kamu mengerahkan segala upaya untuk meminta negara bagian di Amerika Serikat dan bahkan negara-negara di seluruh dunia untuk memperbaiki hukum mereka dan memberikan bantuan dan perlindungan kemanusiaan yang lebih baik kepada imigran ilegal? Mengatakan itu, tanpa menunggu Tawana menjawab, Ye Chen melanjutkan, "Ku dengar imigran ilegal di Amerika Serikat itu sendiri tidak punya uang, dan ketika mereka pergi ke dokter, mereka harus menanggung biaya medis yang mahal. Dan ketika beberapa dari mereka pergi ke rumah sakit untuk mencari dokter ketika mereka sakit, dan dokter itu hanya mengobrol dengannya selama beberapa menit, dan kemudian dia memberinya tagihan beberapa ribu dolar AS, yang terlalu tidak manusiawi. Sungguh mengejutkan. Di negara kita, seluruh biaya operasi pengangkatan kanker paru stadium awal hanya beberapa ribu dolar. Dan agak tidak masuk akal jika seorang dokter di Amerika Serikat mengenakan biaya sebesar itu hanya untuk berbicara dengan seorang imigran ilegal? Saya pikir Anda harus benar-benar memohon kepada pemerintah AS untuk segera menggunakan uang pembayar pajak untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang sempurna kepada para imigran ilegal ini, termasuk tidak terbatas pada lingkungan tempat tinggal yang nyaman, pasokan makanan yang cukup, dan perawatan medis komprehensif gratis, bukan begitu?" Ekspresi Tawana ternganga karena terkejut. Pertama, dia tidak menyangka bahwa poin pemotongan Ye Chen begitu rumit. Dan kedua, dia terkejut dengan serangkaian ide muluk yang baru saja dikatakan Ye Chen. Membiarkan dirinya memohon kepada pemerintah AS untuk menggunakan uang pembayar pajak untuk membesarkan imigran ilegal? Dan juga harus dibesarkan dengan kulit putih, gemuk, tanpa penyakit dan tanpa bencana? Jika dia benar-benar mengatakan itu, apakah dia akan dapat kembali ke Amerika Serikat di masa mendatang? Bukankah ini sama saja dengan mengambil sesuap nasi dari mangkuk semua orang Amerika dan memberikannya kepada para imigran ilegal? Bahkan jika dia meninggal,
dia tidak akan bisa mengucapkan kata-kata yang pasti akan dicerca oleh seluruh orang Amerika. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Begitu memikirkan hal ini, Tawana tidak sabar untuk segera mengakhiri obrolannya dengan Ye Chen. Yang penting video tentangnya tidak akan dirilis. Lebih baik daripada bersikap agresif dan tidak disukai sepanjang waktu hingga dia tidak bisa berkata apa-apa, bukan? Jadi, dia terbatuk canggung 2 kali dan berkata, Tuan Ye memang sangat manusiawi. Tetapi untuk hal semacam ini, menurutku lebih baik menyerahkannya kepada pemerintah AS untuk mengurusnya. Dan yang bisa kulakukan hanyalah mengimbau orang-orang untuk tidak saling mendiskriminasi. Pacar Tawana, Trevor, melihat bahwa kekasihnya telah direndahkan oleh Ye Chen, jadi dia segera angkat bicara dan berkata, Tuan Ye, pada akhirnya, Anda masih belum menjawab pertanyaan Tawana. Dan alasan mengapa Anda secara agresif mengangkat masalah imigran ilegal. Pada akhirnya, Anda masih ingin secara tidak langsung menunjukkan bahwa jauh di lubuk hati, Anda sebenarnya sama sekali tidak mendukung LGBT. Benar kan? Mendengar bahwa pacarnya telah berbuat seperti itu dan langsung mengubah kepasifan menjadi inisiatif, Tawana menghela napas lega, sambil menatap Trevor dengan wajah penuh cinta. Mendesah dalam hatinya, inilah lelakiku, yang dapat membelaku dalam menghadapi segala hal di saat-saat kritis. Dia kemudian menatap Ye Chen dan menambahkan saat keadaan masih panas. Tuan Ye, LGBT mengalami diskriminasi di banyak tempat. Jadi kita harus terang-terangan dan tidak segan-segan untuk mendukung mereka agar mereka memiliki hak yang sama. Dan jika masing-masing dari kita tidak mau seperti Anda untuk menunjukkan sikap kita dan memberi mereka dukungan atas nama mereka sendiri, lalu kemana mereka akan pergi di masa depan? Pada saat ini, Ye Chen menatap Trevor dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak yakin apa sebenarnya arti LGBT. Tetapi aku dapat dengan jelas memberitahu kalian dan Nona Sweet bahwa aku menghormati orientasi seksual setiap orang. Bagaimanapun, itu adalah pilihan setiap orang, juga kehidupan pribadi setiap orang. Karena itu adalah kehidupan pribadi, tidak pantas untuk selalu membicarakannya di depan umum. Sambil berkata demikian, dia menatap Trevor dan bertanya kepadanya, apakah kamu lebih suka pria atau wanita? Trevor mengerutkan kening dan tanpa sadar berkata, tentu saja aku suka wanita. Ye Chen tertawa, kamu juga bisa menyukai pria, itu kebebasanmu. Jika kamu benar-benar menyukai pria, maka aku juga akan menunjukkan pengertian dan rasa hormat. Aku benar-benar tidak suka laki-laki. Trevor menutup mulutnya untuk menjelaskan. Ye Chen tidak memberinya kesempatan dan melanjutkan, kau tidak perlu menjelaskan kepadaku. Kau boleh menyukai laki-laki. Menurutku kau tidak boleh berlari ke jalan setiap hari sambil berteriak bahwa kau menyukai laki-laki. Dan bahkan pergi dan mendorong laki-laki lain untuk menyukai laki-laki seperti dirimu. Lagi pula, masih banyak anak kecil di jalan, dan nilai-nilai mereka dapat dengan mudah terpengaruh oleh pengaruh idola masa muda mereka. Dan kembali ke masa ketika band-band rock dan hippie baratmu bangga dengan barang selundupan. Dan apa yang terjadi? Hasilnya adalah lebih dari 100.000 orang di Amerika Serikat sekarang meninggal setiap tahun karena barang selundupan. Jika anak di bawah umur dipengaruhi olehmu dan salah memilih orientasi seksual mereka, atau bahkan salah memilih operasi ganti kelamin yang tidak dapat diubah, apakah kau akan bertanggung jawab atas mereka? Jelas tidak. Oleh karena itu, sesuatu seperti orientasi seksual itu sendiri merupakan topik dewasa, tidak peduli apakah seseorang mendukungnya atau tidak. Itu tidak boleh dibahas di depan umum. Dan fakta bahwa kalian selalu menyebutkan topik-topik ini di depan umum itu sendiri tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat. Terlebih lagi, kalian jauh lebih dari sekadar membahasnya di depan umum, tetapi seringkali disertai dengan hasutan dan dorongan. Trevor buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak. Aku tidak. Ye Chen berkata dengan dingin, aku telah membaca berita. Kalian bahkan mendorong masing-masing negara bagian untuk meloloskan undang-undang yang memungkinkan anak di bawah umur untuk secara bebas mengubah jenis kelamin mereka melewati pengawasan wali mereka. Dan bahkan ada dana khusus untuk menyediakan mereka dengan biaya operasi. Apa ini tidak mengkhawatirkan? Mengatakan ini, Ye Chen membentak dengan nada agak agresif. Menurut pendapatku, perilaku seperti ini dari kalian tidak lagi melindungi kaum minoritas seksual, tetapi menciptakan mereka. Kalian bermaksud untuk secara artifisial menghasilkan lebih banyak LGBT dalam jumlah besar untuk memperluas tim ini. Apa niat Anda melakukan hal ini? Bersambung.